Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti kemarin ya, ketika saya nanti bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Ya, Semanteka melaju bersama. Oke, bisa ya? Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Semanteka melaju bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, ya, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul berdiskusi di tempat ini. Ya, salawat beserta salam hendaklah kita sanjungkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, anak-anakku yang Ibu banggakan, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas kami di program Guru Penggerak. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku, sekali lagi terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Baik Bapak Ibu, anak-anakku, untuk kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu mulai dari pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga kegiatan inti atau pemaparan materi, selanjutnya ada penyampaian umpan balik dari peserta, kemudian ada diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, agar acara kita berjalan lancar dan penuh keberkahan, maka kita akan buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu dan anak-anakku untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku, dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk yang selanjutnya, tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama
itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Untuk mengawali kegiatan, saya punya pantun. Nanti saya minta jawab cakep ya. Oke, siap. Siap. Oke, baik. Bunga mawar di tepi kali. Harumnya semerbak sampai ke desa. Mari kita mulai acara ini. Diseminasi ilmu untuk anak bangsa. Terima kasih. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, untuk hari ini kita ada 8 materi yang akan disampaikan, mulai dari budaya positif, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan terakhir ada materi tentang segitiga restitusi. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Umbara. Kepada Bapak Rahmat Umbara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tercurah limpah tujuan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir, termasuk anak-anakku. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini salah satu tugas yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak, di mana saya dan Bu Novi di SMA Negeri Situmorang, alhamdulillah nih sekarang sudah menjadi bagian dari guru penggerak yang insya Allah untuk nanti angkatan ke-12 pun Bapak Ibu yang ada di depan kita ini nih, insya Allah menjadi guru penggerak juga. Amin. Nanti kemungkinan di bulan depan lah insya Allah ada pembukaan lagi. Nanti kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang dimana di sekolah tersebut banyak guru-guru penggeraknya. Karena insya Allah dari guru penggerak kita banyak mendapatkan ilmu tambahan gitu. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu tadi diawali sama Bu Novi dengan pantun. Kami juga nggak mau kalah pantunnya. Kalau misalkan bilang pantunnya, Bapak Ibu bilang bisa, iya, cakep. Terima kasih. Bapak kamu ya, buat pantunnya. Siap. Petir datang kilat menyambar. Hujan deras sedang ditunggu. Datang sekolah untuk belajar. Pulang sekolah dapat ilmu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Untuk berikutnya tadi ada salam semangat, kita coba lagi salam semangatnya. Kalau misalkan dulu bilang salam semangat, Bapak Ibu dan anak-anak jawab siap. Kalau misalnya bilang salam semangat, siap. Kalau misalnya bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Kalau misalnya bilang semangatnya melaju bersama, wuss, siap Bapak Ibu. Salam semangat, siap. Selamat pagi, luar biasa. Semangatnya melaju bersama, wuss. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga selalu semangat Bapak Ibu. Untuk berikutnya Bapak Ibu, tapi ada sedikit ini dulu, ada sedikit exhibiting di awal supaya nggak tegang-tegang banget. Biasanya kalau misalkan CGP, kalau Kakari itu harus ada pantun, ada exhibiting dan obrol-obrol yang menarik. Jadi supaya kondisi kelasnya itu nggak tegang seperti sekarang. Jadi udah santai aja Bapak Ibu, santai aja. Nggak ada pertanyaan tembak-tembakan, nggak ada. Nggak cinta gitu lah. Nggak ada betul-betul tembak-tembakan. Oke, kalau misalkan Nabi bilang di sini kata-katanya konsentrasi, nanti Bapak Ibu langsung tepuk tangan pramuka 1 kali. Jadi kalau misalnya bilang konsentrasi, tepuk tangan pramuka 1 kali dan diakhiri dengan bilang siap konsentrasi. Gitu. Coba ya. Siap. Oke. Konsentrasi.
siap, konsentrasi. Oke, siap. Ini speakingnya. Bapak Ibu perhatikan Nabi. Instruksinya seperti ini. Kalau misalkan Nabi menggunakan gerakan tangan seperti ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak silahkan ikuti. Ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya. Kalau misalkan Nabi bilang mata, silahkan pegang mata. Kalau misalkan Nabi bilang hidung, silahkan pegang hidung. Tapi perhatikan Nabi. Perhatikan Nabi. Siap Bapak Ibu. Siap. Putar. Berhenti. Putar. Berhenti. Putar. Berhenti. Hidung. Hidung. Iya. Konsentrasi. Iya, berarti kan. Konsentrasi. Iya, konsentrasi. Sekali lagi, siap. Konsentrasi. Putar. Berhenti. Putar. Berhenti. Kepala. Satu lagi. Kasih satu lagi. Bukan itu. Gerakannya kita ganti lagi. Iya. Kita tahu gajah itu besar. Kalau semut itu kecil. Kalau ular itu kalau cacing itu. Nah, ibu, bapak guru, dan anak-anak silakan ucapkan, tapi gerakannya kebalikan. Contohnya seperti ini. Gajah besar. Kalau semut kecil. Gitu. Kalau misalkan ular pendek, kalau cacing ya. Kalau ular itu panjang, kalau cacing itu pendek. Siap, Bapak Ibu. Konsentrasi. Ya, siap. Panduannya kan di awal yang tepuk tangan pramuka. Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke, siap Bapak Ibu. Kita yang mudah-mudah dulu. Siap ya, langsung ucapkan dan gerakan sama tapi terbalik. Gerakan terbalik. Ucapannya sama, gajah besar, tapi gerakannya terbalik. Siap Bapak Ibu. Ular. Siap. Gajah. Semut. Semut kecil. Gitu. Jadi ucapannya sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan kita semua. Supaya lebih semangat, supaya lebih bagus lagi. Oke, next. Are you ready? Ready. Iya, I'm ready. Lihat ya saya. Bapak Ibu, hari ini saya dan Bu Novi akan bukan menjelaskan sebetulnya, diseminasi itu penyampaian informasi. Tetapi juga tambahkan, kita akan menebalkan. Sebetulnya di SMA Tempuran, termasuk Bapak Ibu, sudah melaksanakan diseminasi budaya positif. Kan mungkin nggak tahu namanya apa, perlakuan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Oke. Konsep inti budaya positif yang sudah tadi Bu Novi juga sudah sampaikan. Yang pertama tentang budaya positif, yang keduanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga instruksi. Lanjutkan. Lanjut Bu Novi. Oke, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini sebetulnya proses pembiasaan Bapak Ibu, proses pembiasaan di mana dalam proses pembiasaannya itu memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam kebiasaan tersebut, termasuk keyakinan universal, di mana nilai-nilai yang sudah kita yakini itu memiliki keyakinan universal, di mana universal itu semuanya, baik itu agama, ras, suku, bangsa, dan bahasa, itu memiliki keyakinan tersebut. Salah satu contoh nih, kalau misalkan datang sekolah itu merupakan salah satu budaya positif, dan itu disiplin, dan itu tidak hanya untuk agama tertentu, tidak untuk ras tertentu,
tidak untuk etnis tertentu. Makanya di sini ada nilai dan keyakinan universal bahwa semuanya, baik itu agama, ras, suku, itu memiliki keyakinan yang sama. Bahwasanya datang tepat waktu atau disiplin itu merupakan budaya positif. Yang berikutnya, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan. Kata-kata merdeka ini berarti sebetulnya tidak ada paksaan. Bagi murid tidak ada paksaan. Ketika mereka mau datang terlambat atau misalkan tepat waktu itu sesuai dari keinginannya sendiri, dari keyakinannya sendiri. Cuma memang ada aturan. Ketika pada dirinya sendiri tidak bisa mengikuti aturan, maka harus ada aturan tertentu yang mengikat mereka supaya mereka bisa lebih disiplin. Selanjutnya budaya positif yang ada di SMA Negeri Setumpuran. Nah, ini yang tadi aku ucapkan tentang bahwasanya kita sudah melaksanakan, cuma nggak tahu namanya apa. Nah, yang sudah ada di SMA Setumpuran salah satunya melaksanakan tata tertib, gemes, religius, penerapan 5S, dan sekolah aman. Budaya positif yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah, datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan sebagainya. Ada lagi budaya positif yang berikutnya tentang gemes, gerakan memungut sampah yang kita laksanakan setiap hari Jumatnya, di setiap hari Jumat, di mana anak-anak selalu melaksanakan kegiatan tersebut, di mana kegiatan ini merupakan budaya positif penamaannya. Jadi bukan hanya sekedar gemes-gemes dari Jumat, bukan, tapi itu merupakan budaya positif. Selanjutnya yang religius. Di sebagian dan mungkin seluruh kelas tiap hari Jumat setelah pembersihan kelas ada nih kelas-kelas yang sering ngaji, membaca Asmaul Husna, atau mungkin sholat duha bersama dengan wali kelas dan yang lainnya. Di mana budaya positif ini bersifat religius. Yang berikutnya penerapan 5S. 5S itu apa sih Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Alhamdulillah di SMA Negeri Setumpuran selain Bapak Ibu gurunya, murid-muridnya pun sama menerapkan penerapan 5S. Dan selanjutnya sekolah aman. Sekolah aman itu yang sedang kita garap sekarang. 5S, untuk sekolah aman yang kita garap sekarang tentang kasus bullying, ya, yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang kasus bullying. Insya Allah di SMA Negeri Setumpuran aman lah. Selanjutnya, Bu Novi. Nah, untuk berikutnya, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, paradigma belajar lama. Murid seperti kelas kosong yang siap diisi pengetahuan, di mana kita nih selaku guru, maaf mungkin bukan hanya Bapak Ibu, saya juga salah satunya, menganggap bahwa ketika masuk ke kelas siswa itu menunggu guru untuk diberikan coretan dalam pengetahuannya. Pengetahuan itu ketika kita berikan, nih ini sumbernya dari saya semua dan kamu hanya kelas kosong yang siap saya isi. Tidak seperti itu Bapak Ibu, bahwa sebetulnya paradigma belajar baru, bahwa sebetulnya murid sudah memiliki coretan penguatan dan membawa kebutuhan serta pengalamannya kepada situasi-situasi belajar. Jadi ketika SD, SMP, atau mungkin searching di YouTube, sebetulnya mereka sudah punya pengetahuan itu. Kita hanya menebalkan saja, mengarahkannya saja. Yang berikutnya, murid bersikap pasif hanya menerima pengetahuan dari guru. Datang ke kelas, duduk anak-anak, diam, dan guru hanya menjelaskan. Itu paradigma lama. Dan paradigma barunya, murid aktif memproses segala informasi dari lingkungan untuk memperoleh pemahamannya sendiri. Kaitkan semuanya, baik itu dengan alam, baik itu dengan teknologi, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan romantik dari Bapak Ibu. Anak-anak tentang ini, kalian sudah tahu sebelumnya? Udah, mungkin saja kan di situ, SD, SMP, YouTube, dan yang lainnya. Berikutnya tentang kesehatan pembelajaran konvensional, ini juga termasuk salah satu yang kedua, bersikap pasif. Teacher center maksudnya guru yang hanya menjelaskan, dan pembelajaran konvensional itu jelas, guru hanya berbicara saja tanpa adanya interaksi. Dengan paradigma belajar barunya yaitu student center, di mana sekarang anak-anak yang lebih aktif, bukan gurunya. Gurunya itu hanya sebagai fasilitator. Anak-anak kerja kelompok, biar anak-anak yang mengerjakan. Ketika ada pertanyaan, baru guru mendekati. Bagaimana? Ada pertanyaan dan berikutnya. Tentang berdiferensiasi juga, dengan diferensiasi yang sekarang kita gaungkan, pemerintah gaungkan, kita harus mengetahui tentang diferensiasi ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi prosedur. Gitu. Selanjutnya, Bu Nabi.
Perubahan paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol, miskonsepsi tentang teori kontrol, miskonsepsi. Berarti sebetulnya kurang tepat, Bapak Ibu, kurang tepat. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Sebetulnya nggak bisa guru mengontrol murid dengan kata-kata, misalkan dengan kata-kata perintah, dengan kata-kata apa namanya, membuat usaha seperti itu, membuat kata-kata dan yang lainnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kata-katanya misalnya seperti ini. Misalnya, anak jangan bersikap seperti ini, nak. Ini kurang baik, Sir. Dan harus melakukan hal-hal yang seperti ini, yang semangat lah, atau misalkan kejalan cita-cita lah. Itu juga tidak bisa menguatkan dalam artian positifnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Bagaimana sih kamu? Kok seperti ini? Kok seperti itu? Itu nggak bisa. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selain guru, orang dewasa pun mungkin punya hak untuk memaksa. Nggak bisa. Contoh nih, satu sisi maju ke depan, maaf. Abi akan mengilustrasikan salah satu stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Misalkan seperti ini nih Bapak Ibu, untuk yang ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, misalkan, jadi kepala satu saja. Misalkan anak mempunyai keyakinan bahwa di tangannya tersebut ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira nih, yang pertama, yang berharga yang gak boleh siapapun menerima ini, gak boleh. Dalam keyakinannya seperti itu. Ketika Abi selaku guru, kira-kira bisa mengontrol murid gak? Buka misalkan dengan keyakinan ya, pokoknya siapapun gak boleh membuka ini dengan keyakinan seperti itu, karena ini sangat berharga. Kalau misalnya dibuka, Abi ambil. Kira-kira ketika Abi bilang nih selaku guru, buka. Kira-kira Cici buka nggak tangannya? Kenapa enggak? Nah, karena sangat berharga. Artinya guru tidak bisa mengontrol murid. Atau misalkan yang kedua, coba positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan seperti ini, kalau misalkan kamu buka tangan ini, jangan terus genggam lah, buka lah, nanti nilainya bagus. Kira-kira buka mau? Nggak ada buka juga. Atau mungkin yang berikutnya, kritik dan membuat salah bersalah. Saya kan guru, kamu kan murid, harusnya kamu sama saya. Buka. Kira-kira buka nggak? Nggak juga. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Buka. Kira-kira buka nggak? Dan kira-kira apa yang bisa membukanya? Apa yang bisa membukanya? Ya diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol dirinya atau siswa itu hanya dirinya sendiri. Begitu pun, Cici silakan dorong lagi. Dan begitu pun untuk budaya yang lainnya, itu yang hanya bisa mengaturnya itu hanya pribadinya siswa sendiri. Bapak Ibu guru hanya mengarahkannya saja. Mana perhatiannya saja. Selanjutnya, Bu Robi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol itu bagaimana seseorang bisa berubah daripada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 91 dalam bukunya mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ubah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini dia, stimulus respon tentang dunianya, di mana realitasnya, kebutuhan kita sama. Nggak mungkin. Ini yang menjadi acuannya. Ini kan nggak mungkin, karena setiap orang kebutuhannya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Tentang kontrol dunianya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, lanjutkan. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri yang tadi disebutkan tentang teori kontrol, di mana anak memiliki kontrol pribadinya. Menerapkan disiplin dari dalam diri berdasarkan nilai kebajikan universal yang diyakini. Ketika memegang sesuatu dan diyakini ini sangat berharga, maka kerjakan. Bukan berdasarkan untuk menghindari hukuman
atau mengharapkan hadiah. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Lanjutkan, Bu Novi. Nah ini dia, implementasi menanamkan pemahaman kepada murid mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai kebajikan yang dibahasnya tentang peduli. Ketika di kelas, di akhiran kelasnya yang dibahas tentang peduli, di mana ketika ada yang sakit, kita harus minimal menanyakan kenapa sakit, bagaimana pengobatan, ulang, ayo. Itu sikap peduli. Yang kedua tentang kebersihan kelas, di mana ketika kita dalam kelas dengan begitu wali kelas, dengan siswa, kita menyepakati bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal di dalam kelas salah satunya ada kebersihan, komitmen, gotong royong, keadilan, toleransi, kebahagiaan. Selanjutnya, Bu Novi. Motivasi perilaku manusia ini juga nih, motivasi perilaku manusia. Nur Fadilah, boleh maju ke depan. Ini salah satu contoh kegiatan. Oke, sini aja. Yang pertama, Nur Fadilah, untuk menghindari hukuman itu termasuk dari motivasi eksternal, motivasi luar. Kira-kira nih kalau misalnya Nur Fadilah datang ke sekolah sebelum jam 7 atau setelah jam 7? Perhatikan yang pertama Nur Fadilah. Sudah? Kira-kira motivasi Nur Fadilah untuk datang sebelum jam 7 itu karena apa? Menghindari hukuman. Menghindari hukuman. Kenapa menghindari hukuman? Ada apa dengan hukuman? Khawatir dengan apa? Khawatir dengan nilai jelek? Tidak. Oke. Sebetulnya ada perasaan yang pertama tuh harus disiplin diri. Mendisiplinkan diri sendiri bahwa kalau saya terlambat berarti saya tidak disiplin dan akan mendapatkan hukuman seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya, jadi kalau misalkan datang terlambat itu nih, kalau misalkan dari luar, berarti acuannya di luar. Khawatir nih saya kalau misalkan terlambat, nanti saya dapat hukuman, push up lah, atau sit up lah, atau mungkin suruh lari lah, atau menulis apapun itu. Jadi itu merupakan motivasi dari luar. Untuk berikutnya, Nur Fadilah, kira-kira nih, masuk nggak pernah nggak ada perasaan seperti ini? Mendapatkan penghargaan aktif di kelas ketika kamu belajar, aktif di kelas satu pelajaran karena ingin mendapat imbalan nilai yang bagus. Misalkan nih, siapa yang mau menjawab, langsung saya terus. Kira-kira mungkin nggak seperti itu? Ada nggak perasaan seperti itu nggak? Tidak ada. Ada apa yang dirasakan ketika ada pertanyaan dan ingin menjawab pertanyaan itu? Apa yang dirasakan? Itu termasuk dorongan dari diri sendiri, Andi. Jadi kalau misal ada pertanyaan yang dapat mendorong saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya saya langsung menjawab gitu. Jadi supaya perasaan penasaran saya akan pengetahuan saya itu tersampaikan gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oh, berarti Nur Fadilah masuknya dari 1-2 bukan motivasi eksternal, bukan. Berarti masuknya yang ketiga, menghargai diri sendiri atau motivasi internal. Terima kasih Nur Fadilah. Dimana ketika tadi yang pertama tentang datang tepat waktu, itu adalah datang tepat waktu karena menghargai waktu. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan yang lebih bagus, itu untuk menghargai diri sendiri, untuk mencukupi pengetahuan saya masih kurang. Coba dulu nih pengetahuan saya apakah sudah sampai atau belum. Itu merupakan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi siswa-siswa, usahakan nih ada motivasi-motivasi tertentu, bukan dari dua ini, melainkan dari satu ini, yaitu motivasi internal, bukan takut karena hukuman atau mungkin reward yang Bapak Ibu berikan. Jadi ada motivasi internalnya. Oke, selanjutnya Bu Novi. Oke, untuk sesi awal sepertinya sudah berakhir nih, sudah ice breaking saja. Sudah ice breaking saja. Oke, ice breakingnya ada dua Bapak Ibu. Ice breakingnya ada dua. Sebenarnya ice breakingnya sudah pernah kita terapkan juga di pertemuan sebelumnya. Itu tentang joget apa sih namanya? Joget itu apa namanya? Joget sebelum. Oke, Bapak Ibu bisa saksikan terlebih dahulu. Iya, Bapak Ibu bisa saksikan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu anak-anak silakan ulangi gerakannya. Kita santai dulu saja sejenak karena materinya terlalu banyak juga. Ada sekitar 40 slide yang harus disampaikan. Ada 40 slide. Dan untuk pembahasan dari Ewi mungkin segitu saja. Kita lanjutkan nanti ke speaking. Oke, siap speakingnya Bu Novi.
Nah, ini dia sedikitnya, sekarang Bapak Ibu lihat dulu, nanti kita mulai gerakannya. Oke, ini sebenarnya internetnya ini kurang lancar. Jadi gerakannya 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, internetnya. Oke. Langsung aja ya. Coba Pak, itu ada join. Oh, Bapak Ibu, siap ya. Gerakannya cuma 4 kali, 4 ketukan. Jadi tepuk-tepuk 2 kali, nanti tepuk tangannya kanan dulu 2 kali, tepuk lagi 2 kali, baru ke kirinya 2 kali. Siap Bapak Ibu ya. Nanti gerakan tangannya juga sama 2 kali, 3 kali, 4-nya tepuk. 1, 2, 3, tepuk. 1, 2, 3, tepuk. Siap, kanan dulu. Iya, oke, diaduk gitu. Siap, sedikitnya. Bu Novi, mulai. Siap. Ya tepuk. Kanan. Cowok. 1, 2, 3. Kaki lagi. Kanan. Kalau tangan dia main dulu. Yuk. 3, 4. 2, 3. 2. Sesuai dengan janji, tadi ini ada yang pertama. Semoga bisa lebih lagi kita. Semoga lagi. Yang kedua, tenor. Ini salah satu SBK yang bisa diajarkan oleh guru-guru matematika. Ini Jerome Pauline. Ya. Ini gerakannya. Ini goyang rumah. Oke. Apa kita tambah? Nah, ini perhatikan dulu, nanti kita baru coba. Udah lihat apa? Ada kurang, ada kali. Nah, nanti ada bagi juga. Ada sama dengan. Wih, di tengah ya. Wih. Dan yang terakhir grafik sinkron. Siap Bapak Ibu, tenor. Oh iya, kalau berdiri Bapak Ibu silakan berdiri. Jadi gerakannya harus ada gerakan ular. Ada gerakan ularnya. Pak ini bisa ya, gerakan ular ya. Oke. Siap Bapak Ibu, kita mulai. 4, 2, 3, 4. Ganti. 1, 2, 3, 4 lagi. Ganti. Kalau ada 2, 3, 4. Woi. Yang terakhir. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian untuk penyampaian yang bisa saya sampaikan tentang diskriminasi positif, yang salah satu tentang budaya positif, terus paradigma, nilai-nilai, motivasi, dan untuk berikutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Novi. Kepada Bu Novi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat Umbara yang telah memaparkan materinya. Baik Bapak Ibu, habis ice breaking, semangat ya. Semangat, oke. Mudah-mudahan tambah semangat untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Barat tadi telah menjelaskan materi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman untuk peserta didik, salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah dengan memahami dan memenuhi segala kebutuhan dasar peserta didik kita. Nah, jadi ketika semua kebutuhan dasar peserta didik kita dapat kita penuhi,
maka insya Allah budaya positif akan sangat mudah kita ciptakan. Dan lingkungan yang aman bagi peserta didik pun akan sangat mudah terwujud. Kalau tadi ya kebutuhan dasar peserta didiknya semuanya dapat terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu adalah memahami dan memenuhi segala kebutuhan dasar peserta didik kita. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian menurut William Glasser, ini ada ahli dari Amerika, dia mengatakan bahwa sebetulnya segala tindakan yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ya, begitupun dengan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi peserta didik kita juga sama. Ketika dia melakukan segala tindakan, itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya, jadi kita sebagai guru ya tadi kita harus paham nih kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh peserta didik kita. Jadi mungkin ketika misalnya nanti kita melihat ada peserta didik yang dia berperilaku negatif, kemudian mungkin juga dia tidak melakukan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal seperti yang tadi sudah dipaparkan Pak Bara, atau mungkin ada peserta didik yang sering melanggar aturan atau sering melanggar keyakinan. Maka tugas kita sebagai seorang guru harus memahami tadi kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Karena ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ya maka tadi yang timbul, peserta didik akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif, kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal atau melanggar peraturan atau keyakinan yang telah disepakati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menurut William Glasser itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan ada kebutuhan akan penguasaan. Dari kelima kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 2. Jadi yang pertama nih, ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Dan ini dia masuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Ya, ini adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus terpenuhi. Kemudian ada lagi nih yang keempat ini, baik itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ini dia masuk ke dalam kelompok kebutuhan psikologis. Ya, seperti itu. Baik, Pak Barat, next. Baik, untuk yang pertama dulu nih Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu ada tadi ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini ya contohnya adalah kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan, kemudian kebutuhan untuk merasa aman. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana mungkin peserta didik kita dapat belajar dengan baik kalau dia kesehatannya tidak baik? Ya, misalnya dia lagi sakit, pusing, maka kegiatan pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, atau mungkin ketika rumahnya kebakaran atau kebanjiran, mungkin nggak peserta didik kita dia belajar dengan tenang, dengan baik di sekolah? Tidak, ya pasti tidak. Kemudian ketika perutnya lapar, biasanya yang terjadi apa? Apa nak? Kalau perut kamu lapar, biasanya yang terjadi apa? Kumaha? Tidak fokus tuh, atau lemes, ngantuk, ya. Gitu ya. Jadi itu adalah ketika misalnya ada peserta didik kita yang sering ngantuk di kelas, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa? Ya ini, ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia butuh makanan, ya. Kemudian juga butuh keamanan. Dia merasa aman, dia harus merasa aman. Ketika peserta didik kita misalnya dalam tekanan, dalam ancaman, ini juga sama. Mereka tidak akan dapat belajar dengan baik, ya. Maka tugas kita sebagai guru, kita harus memahami
kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, ya, dan kita harus berupaya untuk memenuhinya, jelas, ya. Kemudian baik untuk yang selanjutnya, mohon maaf, siap. Oke, terima kasih Pak Heri. Untuk yang selanjutnya itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ini kebutuhan ini merupakan keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dan keinginan untuk diterima oleh orang lain, seperti orang tua, guru, teman, ataupun kelompok tertentu. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita harus menerima peserta didik kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya, ya. Kenapa? Karena semua peserta didik itu sebetulnya unik. Mereka itu memiliki kekuatannya masing-masing, ya. Kita harus memahami itu, dan tentunya kita harus menerima semua peserta didik kita dengan segala keunikannya, dengan segala kekuatannya, ya. Itu untuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Jadi Bapak Ibu, tugas kita harus bisa memberikan kebebasan apa yang kita berikan. Jadi kita harus bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk membuat pilihan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya, seperti itu. Jadi bukan berarti kebebasan ini kita memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tidak, ya. Jangan nanti bukan berarti ini nanti kita membebaskan peserta didik kita melakukan apapun yang mereka mau dan melakukan apapun yang mereka suka, tidak, ya. Tapi dalam artian kebebasan di sini kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk tadi, ya, untuk melakukan pilihan, mengambil satu pilihan, kemudian kebebasan untuk berpendapat, ya, atau kebebasan untuk mencoba hal-hal baru, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini itu adalah kebutuhan untuk merasa senang, bermain dan tertawa. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak mendapat kesenangan. Kalau kita nggak dapat kesenangan, apa sih biasanya yang terjadi? Sedih, bete, nah, apalagi kesel, mudah marah, kemudian apalagi nggak semangat belajarnya, malas misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi jelas kebutuhan akan kesenangan juga harus dipenuhi. Nah, Bapak Ibu, tugas kita, jadi kitanya jangan sampai menyepelekan kesenangan siswa belajar di kelas. Jadi kita harus membuat siswa itu senang di kelas. Berarti harus gimana? Kita harus dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga harus kegiatan pembelajarannya itu harus selalu berpihak pada murid atau berpihak kepada peserta didik. Ya, contohnya apa? Misalnya dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang inovatif, ya, yang menarik, atau menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik pula, kemudian mungkin dengan menyisipkan permainan, games, kuis misalnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi tentunya kita sebagai guru ini, ya, tugas kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Pada dasarnya semua peserta didik memiliki kebutuhan untuk memiliki kompetensi, memiliki keterampilan, serta memiliki kebutuhan untuk diakui setiap pencapaian dan ketercapaiannya. Jadi biasanya nih peserta didik yang memiliki kebutuhan akan penguasaan yang tinggi, biasanya ini peserta didik ini dia nih ciri-cirinya dia lebih rajin, lebih kerja keras, lebih ulet, ya, lebih disiplin, lebih teliti, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mudah kecewa. Ini adalah orang-orang atau peserta didik yang memiliki kebutuhan akan penguasaan yang tinggi, ya. Jadi ya itu. Kemudian, nah, Bapak Ibu,
tentunya kita sering mendapatkan beberapa permasalahan ya berkenaan dengan tadi kebutuhan dasar manusia. Kita di dalam keseharian kita ini banyak sekali nih permasalahan yang berhubungan dengan tadi ya kurangnya mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peserta didik kita. Contoh misalnya, ketika ada seorang siswa memalak temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi? Ya, makanan mungkin ya. Berarti malak nggak punya uang buat jajan misalnya. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke. Kemudian misalnya ketika ada seorang siswa yang berkelahi, kira-kira apa? Butuh kasih sayang bisa ya, atau mungkin karena dia terancam, dia mempertahankan dirinya untuk jadi merasa aman, bisa ya. Jadi kebutuhan untuk ya kasih sayang dan tadi ya untuk rasa ingin diterima. Oke. Kemudian siswa yang sering pingsan saat upacara. Oh itu mah pasti bukan hiji, saya betul kesehatan ya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kemudian misalnya lagi sering ngantuk di kelas. Nah, ya ini juga makanan pasti ya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian sering putus asa. Kasih sayang ya betul ya kasih sayang. Kemudian mudah marah saat diabaikan. Kasih sayang ya. Nah itu jadi sebetulnya banyak sekali ya kasus-kasus di keseharian kita di sekolah kita ya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Jadi tentu tadi ya tugas kita sebagai seorang guru itu untuk memahami dan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Untuk apa? Ya tujuannya tadi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya. Jadi kegiatan pembelajaran akan berjalan baik ketika semua kebutuhan dasar ini telah terpenuhi. Ya, dan kemudian tadi ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka budaya positif pun akan mudah tercipta, ya, akan mudah terwujud. Oke, baik, next Pak Bara. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu untuk materi selanjutnya itu adalah tentang keyakinan kelas, ya. Untuk keyakinan kelas ini adalah serangkaian nilai yang disepakati bersama oleh guru dan peserta didik sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi di dalam kelas. Keyakinan kelas mencerminkan harapan dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, dan produktif. Dengan keyakinan kelas ini, peserta didik diharapkan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang mendukung pembelajaran yang efektif dan menghargai sesama. Baik Bapak Ibu, anak-anakku, kira-kira keyakinan kelas atau boleh kita sebut keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah sama nggak sih? Sama nggak? Hampir ya, hampir sama. Hampir sama nggak kira-kira? Sama tapi sedikit. Oke, baik. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita sebut aja keyakinan sekolah lingkup yang lebih besarnya. Dengan peraturan itu adalah dua hal yang berbeda. Ada samanya? Ada samanya. Tapi ini berbeda. Bedanya apa? Keyakinan, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Siapa yang membuat peraturan? Sekolah. Apakah melibatkan siswa? Tidak. Ya, sementara keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini dibuat oleh dua pihak. Ya, siapa yang dilibatkan? Baik itu sekolah dan siswa atau guru dengan siswa kalau di kelas ya. Jadi harus ada kesepakatan antara siswa dengan sekolah atau siswa dengan gurunya ya. Nah, untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah keyakinan itu adalah kepercayaan. Ketika kita membuat satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tentu harus ada kepercayaan antara siapa? Antara guru dengan sekolah, antara siswa dengan sekolah atau siswa dengan guru. Harus ada kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan ini timbul, maka peserta didik akan melakukan
melakukan segala sesuatunya itu dengan hati. Ya, dengan hati senang melakukannya. Kalau udah ada kepercayaan, apalagi udah ada kesepakatan, ya, dia akan senang melakukannya. Maka nanti yang akan terbentuk itu adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik atau motivasi yang timbulnya itu dari dalam hati. Ya, nah, kemudian ketika sudah timbul motivasi intrinsik, maka tadi balik lagi budaya positif juga akan sangat mudah terbentuk. Ya, disiplin positifnya mudah dilaksanakan, budaya positifnya juga akan sangat mudah terbentuk. Ya, maka itu yang harus ditimbulkan adalah motivasi intrinsik dari peserta didik. Ya, nah kemudian sekarang bagaimana kalau peraturan? Peraturan itu dibuatnya itu oleh satu pihak. Siapa yang membuat? Sekolah. Apakah melibatkan siswa? Tidak. Ya, biasanya kalau peraturan siswa mau nggak melakukan peraturan? Mau. Tapi biasanya tadi kata Nur, kenapa tuh datang pagi-pagi? Karena takut dihukum. Nah ini jadi motivasinya itu bukan datang dari dalam diri, tapi motivasinya itu eksternal. Biasanya takut dihukum, atau mungkin karena ingin dipuji oleh guru tertentu, atau ingin dipuji oleh seseorang. Kemudian misalnya ingin mendapat reward sebagai peserta didik terbaik, terdisiplin misalnya, ya. Jadi motivasinya itu bukan datang dari dalam diri, ya. Kalau untuk peraturan, karena tidak ada kesepakatan antara siswa dengan sekolah misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk disiplin untuk motivasi intrinsik ini akan sedikit lebih sulit untuk menciptakan budaya positifnya. Jadi diharapkan ada pergeseran dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik. Jadi harus ada pembiasaan yang dilakukan agar nanti motivasi yang timbul tidak lagi motivasi ekstrinsik, melainkan sudah menuju ke arah motivasi intrinsik, ya, dari dalam diri. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu di sini ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu libatkan peserta didik dalam diskusi awal. Ya, di sini mulailah dengan diskusi kelompok untuk mengajak peserta didik berbicara tentang lingkungan belajar yang ideal menurut mereka. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, awal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengajak berdiskusi siswa. Peserta didik kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi kira-kira kelas seperti apa sih yang ingin kita wujudkan. Ya, kita ingin mewujudkan kelas seperti apa gitu ya. Jadi kita pertama yang harus dilakukan itu adalah dengan mengajak berdiskusi. Ya, kemudian yang selanjutnya kita mengidentifikasi nilai-nilai utama. Ya, bersama peserta didik identifikasi nilai-nilai kebajikan tadi ya, harus memunculkan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang ingin dijadikan pedoman di kelas. Misalnya saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan kemandirian. Dan yang lainnya bisa boleh ya, yang lainnya boleh ditetapkan untuk nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang selanjutnya itu rumuskan keyakinan secara bersama-sama ya, tadi antara guru dengan siswanya ya. Jadi keyakinan itu tidak hanya dari guru, tidak, tapi harus ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Ya, lanjut kemudian, nah sekarang ada buat pertanyaan keyakinan yang positif. Ya, pastikan setiap keyakinan dirumuskan dalam bentuk yang positif, dengan bentuk kalimat yang positif. Kenapa? Ya kita harus menanamkan nilai-nilai positif, kemudian agar nanti energi yang muncul pun energi positif ya, agar kita selalu berpikir positif. Jadi semua yang dituliskan harus dalam kalimat yang positif. Contoh nih, misalnya ketika ada yang mengusulkan Bu, keyakinan yang harus dituliskan misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kita rubah ke kalimat positif. Kira-kira gimana nih kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, jadi diusahakan jangan ada kata jangan atau dilarang ya. Kita gunakan kalimat yang positif. Atau jangan berisik saat guru sedang menjelaskan. Keep silent. Apa nih?
nih kira-kira? Oke, atau mungkin saling menghormati di kelas, boleh ya? Atau mungkin apa lagi nih yang bisa mungkin? Hargailah, saling menghargai di dalam kelas, atau ciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya, misalnya, boleh ya, jadi lebih positif. Kemudian dilarang mengganggu teman saat belajar. Apa nih? Saling menghargai dan sesama teman ya, misalnya bisa ya. Oke, ini contoh-contoh aja ya, nanti banyak mungkin nanti anak-anak kita, peserta didik kita banyak menyampaikan keinginan-keinginan mereka di kelas itu harus seperti apa gitu ya. Baik, next. Kemudian ini harus divisualisasikan nih, keyakinan kelasnya harus divisualisasikan, jadi harus dibuat semenarik mungkin, misalnya dengan membuat poster atau visual lain yang menarik untuk menampilkan keyakinan kelas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat. Ini akan berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang ya. Jadi harus ditempel misalnya di dinding ya, dibuat yang menarik dengan warna-warna yang menarik juga ya. Untuk apa ya tadi? Untuk sebagai pengingat, untuk mengingatkan kita, oh kita punya keyakinan ini yang harus dia taati, misalnya seperti itu ya. Oke, next. Nah, kemudian latih dan implementasikan kebiasaan apa tadi ya, keyakinan kelas itu harus terus dilatih setiap hari, harus terus dibiasakan. Biar apa? Biar nanti yang timbul itu adalah motivasi intrinsik ya. Jadi harus ada pembiasaan ya. Kemudian guru nih harus melakukan review dan refleksi. Jadi secara berkala ajak peserta didik untuk merefleksikan apakah mereka sudah menerapkan keyakinan kelas dan bagaimana dampaknya terhadap suasana kelas. Jika diperlukan, revisi keyakinan untuk memastikan relevansinya. Jadi secara berkala kita lakukan mereview. Sudah dilakukan apa belum? Kalau misalnya, oh ini tidak efektif, bagaimana kalau kita ganti misalnya? Ya, jadi harus ada review dan refleksi. Dan terakhir ada penguatan melalui penghargaan. Nah ini untuk penghargaan ini mungkin awalnya itu adalah motivasi ekstrinsik ya. Awalnya itu ekstrinsik, anak melakukan keyakinan kelas itu tujuannya itu untuk mendapatkan penghargaan awalnya. Tapi karena terus kita biasakan terus hingga akhirnya dengan harapan motivasi ekstrinsiknya ini akan beralih, akan muncul akhirnya jadi motivasi intrinsik. Ya, jadi harapannya itu. Jadi awalnya ya disemangatin dulu nih, dikasih penghargaan dulu. Oh ya udah semangat, udah terbiasa. Kalau udah terbiasa nantinya yang muncul tidak lagi ekstrinsik, tetapi dia adalah motivasinya adalah motivasi intrinsik. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ya, next Pak Bara. Oke, kalau kita nih Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru kita harus tahu posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada di mana. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1 ada yang posisinya itu sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita merefleksi diri. Kira-kira posisi kontrol kita tuh saat ini ada di posisi yang mana sih? Jadi harapannya nih Bapak Ibu, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita posisinya harusnya tuh posisi ideal itu adanya di manajer ya. Jadi posisi idealnya itu adanya di manajer. Diharapkan semua guru itu memiliki posisi sebagai manajer. Tapi kalau ternyata belum, oh saya masih penghukum, oke sedikit-sedikit kita beralih ya, kita belajar beralih dari penghukum ke pembuat rasa bersalah juga enggak harusnya ya, mungkin lebih ke teman bolehlah, memantau misalnya, tapi ya idealnya harusnya kita sebagai manajer kita berupaya untuk itu ya. Sebetulnya Bapak Ibu jujur saya juga belum 100% sebagai manajer, tapi
kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, baik Pak Bara, next. Baik, untuk yang pertama nih sebagai penghukum, biasanya nih guru yang berperan sebagai penghukum itu dia seringkali menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir, ya, dampaknya itu peserta didik akan menjadi pendendam dan akan selalu mengulangi kesalahan berulang kali. Ya, ini untuk penghukum. Biasanya kalimat-kalimat penghukum yang muncul dari guru itu seperti apa coba? Misalnya, awas kamu kalau terlambat lagi nanti ibu hukum, misalnya. Atau rasakan kamu kalau misalnya nanti bolos lagi, misalnya. Itu adalah kata-kata penghukum, ya, yang biasanya menghardik sampai mungkin menunjuk-nunjuk. Dan ini ya jangan sampai dilakukan lah ya Bapak Ibu, ya. Oke, baik, next Pak Bara. Oke, untuk yang kedua ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Untuk pembuat rasa bersalah ini biasanya guru itu berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam, ya. Dampaknya peserta didik akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan akan menjadi peserta didik yang merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi biasanya nih kalimatnya misalnya saya sangat kecewa, kenapa sih kamu kok melakukan itu, misalnya. Atau mungkin kenapa kamu melakukan itu padahal ibu udah percaya banget sama kamu, tapi kenapa kamu malah mengulangi kesalahan yang sama, misalnya. Jadi guru itu membuat anak merasa bersalah, gitu ya. Jadi ini juga tidak baik sebetulnya, ya. Jangan sampai kita menjadi guru yang di posisi pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman ini biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk peserta didiknya. Dampaknya peserta didik akan merasa ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa mengambil keputusan. Ini contohnya misalnya sebagai teman kayak misalnya, oh kamu belum mengerjakan tugas, oke baik, nggak apa-apa, kamu ngerjain tugasnya nanti aja, nanti kita cari waktu biar kita bisa mengerjakan tugas bareng, misalnya. Atau mungkin kalimatnya, please lakukan ini untuk ibu, misalnya. Kamu jangan bolos lagi dong, kamu minimalnya lakukan ini untuk ibu, misalnya. Ya, jadi itu adalah kalimat-kalimat guru sebagai teman, ya. Kemudian selanjutnya ada sebagai pemantau. Ini biasanya untuk guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Guru itu dia akan menghitung dan mengukur. Dampaknya peserta didik akan melakukan jika diawasi atau akan dilakukan ketika ada reward, ya. Contoh misalnya, saya lihat kamu belum mengerjakan tugas. Yona, kamu kerjakan tugasnya, nanti ibu periksa, misalnya. Atau mungkin kamu jangan bolos lagi ya, gitu. Nanti ibu kontrol kamu tiap hari ke kelas. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang timbul untuk posisi pemantau. Jadi akan dipantau oleh gurunya, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, harusnya kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Jadi ini guru yang udah berperan sebagai manajer itu dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menguatkan watak dan karakter peserta didik. Dampaknya, peserta didik akan dapat mengevaluasi diri dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini biasanya kalimat yang muncul misalnya, mari kita cari tahu mengapa kamu kesulitan dengan hal ini, misalnya. Atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang biasa muncul untuk posisi guru sebagai manajer, ya. Kemudian next, oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kita sekarang tahu ya bahwa posisi kontrol guru itu ada 5, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Boleh dong saya dengar satu cerita Bapak Ibu
Ya, kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang tuh yang mana nih? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalahkah? Nah, boleh dong kira-kira nih Bapak Ibu guru banyaknya tuh sebagai apa ya? Saya. Sebagai apa nih kalau di kelas? Oke. Pak Bara. Sebagai apa Pak Bara di kelas? Sebagai teman. Ya, oke, baik. Pak Bara sebagai teman yang nanti akan belajar memposisikan dirinya menjadi sebagai manajer. Oke, mungkin ada yang mau sedikit bercerita. Pak Heri mau sebagai apa Pak Heri kira-kira nih? Oh, tanya ke anak-anak, boleh. Anak-anak Pak Heri biasanya itu sebagai apa? Selama ini posisinya Sebagai pemantau. Keren. Oke, tapi harus mudah mendekati manajer dan harus dijadikan manajer ya. Oke, ya. Baik itu ya. Kemudian yang terakhir yang Pak Bara, ini materi terakhir kita ya, itu adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, maka yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini tahapannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Jadi ketika kita mendapati peserta didik kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, jangan sampai kita langsung menghukum, ya. Tapi kita lakukan tahapan-tahapan ini, ya. Jadi tahapannya nih, next. Yang pertama, untuk tahap pertama ini menstabilkan identitas. Ya, di sini berprinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tujuannya menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kalau misalnya menghukum itu kan, pokoknya kalau menghukum itu anak itu pasti dia akan merasa gagal. Saya paling bersalah, saya salah gitu. Kita nggak boleh menanamkan itu pada diri anak. Ya, jadi harus menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, mungkin contoh kalimatnya bisa misalnya kayak, "Nak, melakukan kesalahan itu adalah satu hal yang wajar. Manusiawi sekali kalian melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu guru pun pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memperbaiki kesalahannya." Nah, mungkin itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diterapkan ya dalam posisi menstabilkan identitas. Ya, kemudian bisa nggak nih seperti ini? Kita mau manehnya terlambat deh, cenah deh, tuning maneh gitu ya. Nah, jangan ya Bapak Ibu, jangan ya. Jadi belajar, kita sama-sama belajar. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini juga kita bisa lebih mendonkan emosi kita ya. Jadi menstabilkan emosi kita sebagai guru juga bisa ini ya dengan segitiga restitusi ya. Nah, kemudian tahap yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah ya. Di sini berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi guru bergeser dari stimulus respon ke proaktif. Jadi dapat diartikan sebagai pergeseran yang awalnya hanya merespon stimulus yang diterima menjadi lebih fokus pada tindakan yang dapat dilakukan. Jadi kayak misalnya guru bisa kayak menanyakan alasan ya, kayak misalnya, boleh nggak sih ibu tahu kenapa kok kamu sering terlambat misalnya? Boleh dong cerita ke ibu, kira-kira kenapa sih kok kamu nggak pernah ngerjain tugas? Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah, mungkin dengan menanyakan alasan ya kenapa peserta didik melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, menggeser murid untuk mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah serta tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Jadi kita di sini menanyakan keyakinan. Jadi kayak
tindakan yang udah kamu lakukan ini sebetulnya udah sesuai belum sih dengan keyakinan kelas yang telah kita buat gitu. Kalau misalnya belum, kira-kira keyakinan mana yang telah kamu langgar? Nah, kemudian konsekuensinya apa? Kira-kira untuk memperbaiki ini, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan? Ya, seperti itulah ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk segitiga restitusi. Bisa diterapkan Bapak Ibu? Insya Allah harus ya, harus belajarlah sedikit-sedikit ya, belajar sedikit-sedikit untuk menerapkan segitiga restitusi, karena tentunya tadi kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, tapi harus sebagai manajer. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan anak-anakku. Terima kasih ya. Mungkin pemaparan dari saya mengenai materi disiplin materi budaya positif. Budaya positif disukupkan ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, itu adalah sesi umpan balik dari peserta desiminasi. Ya, baik, barangkali ada yang mau memberikan umpan baliknya atas pemaparan yang telah Pak Bara dan saya sampaikan tadi. Mangga dipersilahkan. Bu Mita, mangga silahkan Bu Mita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Novi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik dari kegiatan kita hari ini. Ya, untuk kegiatan hari ini bertemakan tentang budaya positif, di mana ini menjadi pengetahuan baru bagi saya. Terutama saya di sini mengajar baru beberapa bulan saja, dan saya baru mengetahui tentang budaya positif yang sangat penting untuk diimplementasikan di kelas. Di mana berbagai budaya positif ini yang paling penting untuk dibangun, yang saya ketahui tadi adalah motivasi intrinsik. Salah satunya dengan keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, dari sini saya lebih paham dan mengetahui, dan mudah-mudahan saya dan juga Bapak Ibu guru beserta staf sekolah maupun siswa mampu berkolaborasi bersama untuk membangun motivasi intrinsik sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah dan juga menambahkannya. Mungkin sekian tanggapan dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mita yang telah memberikan umpan baliknya. Betul ya, mudah-mudahan kita bisa mendorong peserta didik kita untuk memiliki motivasi intrinsik ya, untuk menciptakan budaya positif ya. Baik, apakah masih ada yang mau memberikan umpan baliknya? Bu Mila, enggak Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Novi ya yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan umpan balik dari peserta desiminasi. Ya, mungkin sedikit dari saya ya dari materi budaya positif yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, terutama pada posisi kontrol ya. Saya menjadi lebih paham ya bahwa di sini guru harus memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, sedangkan pada saat ini jujur saja saya masih belum memposisikan diri saya sebagai manajer ya. Nah, tapi setelah mendapatkan materi ini ya, saya akan berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer yang mudah-mudahan bisa terwujud. Mungkin itu saja dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mila yang telah memberikan umpan baliknya. Betul sekali ya, tadi kata Bu Mila bahwa sebetulnya bukan hanya Bapak Ibu saja, saya sendiri pun masih belum sepenuhnya menjadi manajer untuk peserta didik kita ya. Tapi tadi ya, kita akan selalu berupaya memperbaiki diri
sehingga nanti kita benar-benar berada di posisi manajer ya. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi, mangga silakan. Saya boleh. Nah, oke, mangga silakan. Cici, ke depan aja nanti. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Carisa, izin bertanya Ibu, bagaimana sih caranya agar motivasi diri kita itu selalu konsisten atau malah semakin meningkat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan untuk Cici. Ya, terima kasih ya, Kak, ya. Mungkin untuk pertanyaan dari Cici akan dijawab oleh Pak Bara. Mangga dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Novi dan terima kasih juga untuk anak-anakku yang hebat. Pertanyaannya bagaimana cara motivasi yang sudah ada pada dirinya itu selalu konsisten atau malah mungkin kita tingkatkan motivasi tersebut. Jadi untuk motivasi sebetulnya kita kembalikan lagi kepada diri kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan terhadap motivasi tersebut. Ketika kita ingin nih belajar disiplin, maka penghargaan apa yang kita ini coba untuk tingkatkan lagi. Jadi jawabannya bagaimana caranya? Dengan cara meyakinkan diri kita terhadap motivasi yang sudah kita yakini. Gitu, Cici. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Oke, begitu ya Cici. Baik, terima kasih Pak Bara yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya. Mangga, silahkan. Pak Heri, mangga, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bara dan Bu Novi yang telah menyampaikan tadi apa judulnya? Disiplin positif. Oke. Selamat siang ya buat Bapak Ibu guru hebat. Pagi menjelang siang ya. Oke, pagi menjelang siang. Sorry. Ya, saya mau bertanya Bu, Pak, bagaimana dampak jangka panjang dari pengguna posisi penghukum yang dilakukan oleh guru? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Baik ya, mungkin saya yang menjawab Pak Bara. Oke, baik. Tadi Pak Heri menanyakan bagaimana sih berdampak jangka panjang ketika guru terus-terusan melakukan posisi sebagai penghukum. Nah, betul ya Pak. Jadi sebetulnya kita harus menghentikan ini ya. Jadi karena ketika kita terus-terusan memposisikan diri kita sebagai penghukum dengan jangka panjang, maka ini akan menurunkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Jadi peserta didik kita nantinya itu dia akan melakukan tindakan itu tidak dengan motivasi intrinsik, tapi dengan mungkin motivasinya ekstrinsik. Jadi bukan dari diri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Nah, jadi dengan begini nanti dampaknya apa? Ini akan menurunkan kreativitas peserta didik itu sendiri. Kemudian juga nanti hubungan antara peserta didik dengan guru ini akan jadi renggang, akan jadi tegang, yang tidak baik ya. Maka kegiatan pembelajaran pun tentunya pasti akan tidak kondusif ya. Makanya ya diusahakan tidak lagi menjadi penghukum gitu, agar tadi kreativitas peserta didik dapat terus dikembangkan dan antara guru dan peserta didik pun menjadi hubungannya menjadi baik gitu ya, dan pembelajaran tentunya akan menjadi kondusif ya. Oke, baik, mungkin dicukupkan aja ya. Mangga Pak Bara. Ada pantun dari Bu Novi? Ada pantun dari Bu Novi, boleh, karena tadi saya buka dengan pantun. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu telah membersamai kami di kegiatan diseminasi budaya positif. Oke, siap ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya tutup dengan pantun ya, karena tadi diawali dengan pantun, sekarang diakhiri dengan pantun. Seperti biasa harus dijawab dengan cakep. Oke ya, baik nih.
Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Oke guys, tentunya itu harapan kami ya Bapak Ibu. Setelah kegiatan desinfeksi ini tentunya semoga ada manfaat untuk kita, tentunya untuk kita terapkan kepada peserta didik kita, karena tentunya kita harus selalu memberikan pelayanan terbaik untuk semua peserta didik kita. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kami tutup ya, sekian kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.